Setelah 1 hari beristirahat di kota Palangkaraya, perjalanan saya lanjutkan menuju Kalimantan Selatan. Jarak dari kota Palangkaraya menuju kota Banjarmasin kurang lebih sejauh 200 km dan dapat ditempuh dalam waktu 4 jam. Jalan-jalan sore bersama Mas Tasip dan juga Bang Sandi yang tiba di Banjarmasin semalam, dan rencananya akan keliling Borneo 36 derajat melintasi Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Sore ini kita keliling Banjarmasin dulu. Kita mau geser ke seberang karena rencananya kita mau naik kapal. Di kota Banjarmasin, saya bersama Mas Tasip dan Mas Sandi berkeliling kota sambil mencoba menaiki wisata susur sungai Martapura yang berada di daerah Siring. Jadi sekarang kita akan masuk ke susur sungai di daerah kota Banjarmasin. Kita akan susur sungai. Susur sungai kota Banjarmasin. Jembatan. Bentar. Nah, ini kapal-kapalnya ganti-gantian. Ya, antrian dia. Jadi kemana kita, Nakoda? Pergi kemana kita, Nakoda? Sarawak. Sarawak. Kita ke Sarawak. Kantor gubernurnya itu. Sekarang pindah ke Banjarbaru. Oh. Foto-foto guys. Masih di aliran sungai yang sama, keesokan paginya kami menuju sebuah pasar tradisional bernama Pasar Lok Baintan. Sebuah pasar terapung yang bagi kami generasi 90-an sudah tidak asing lagi dengan pasar ini. Mau kue? Mau nggak? Duduk di sini. Sana. Mau naik perahu. Apa? Duduk di sini. Mau naik perahu. Kamu bawa. Santunya di sana. Nanti aku kembaliin sendiri. Enggak. Ini berenang nggak? Kami datang ke Pasar Lok Baintan ini pada hari Senin, dan kamilah pengunjung satu-satunya di pasar ini. Karena kami satu-satunya pengunjung di pasar ini, maka inilah yang terjadi. Uang
itu ruang rambutan. Ini belum jeruk, ini rambutan. Yang ini rambutan. Iya, ini Mbak kasihkan itu rambutan. Kurang lebih ada 10 sampan yang tiba-tiba menghampiri kelotok yang kami naiki dan mereka menawarkan dagangannya kepada kami. Katanya iya tadi berdua 50. Berdua sama bapak tadi. Ini tadi iya kata kamu, iya kata kamu. Tinggal sama ini bayarnya. Bayar sama ini lagi. Ini lagi ibunya lagi belum. Saya baru menerima. Udah. 10.000 barang nih. Nggak, Pak. Sana Mas. Nah, Pak, lanjut lagi. Bunga melati di pinggir Ya. kali. Harus Mas, 10.000 malah tawaran punya Mas sana Mas. Ya, ya Bu, terima kasih. Nah, ini di sini. Udah. Mas Andi, jangan lupakan aku. Mas Andi, jalan-jalan ke Banjarbaru. Beli baju model Melayu, jangan karena ada yang baru sudah lupa sama yang lalu. Makasih aku masih bagus. Aku ingin bisa melaju. Makasih aku harapan palsu, aku ingin harapan pasti. Mas, kembali Ada yang lain, ada yang lain. Ada yang lain. Apa? Pandangan berabai. Jangan lupa beli kalau lapor. Kalau kamu masih jangan minta dong nomor handphone. Wadah. Mas, dari mana? Hendak ke mana? Dari Bandung ke Surabaya. Ya, aku bertanya, kamu yang ganteng ada kawan yang punya. Hujan biru di pagi hari. Mendengar di kota Lampung. Jauh-jauh masnya datang ke sini, cuma lihat saja aja di pasar Terapung. Iya, masnya kan. Mas Andi, Lagi. melati di pinggir kali. Iya. Banyak juga ya? Pagi hari. Jangan takut kamu berbagi, insya Allah surga menanti. Iya. Jadi gimana tadi rasanya lagi duduk-duduk tiba-tiba di Kaget lagu. jajan. Tadi satu yang datang tiba-tiba kaget pala. Pusing kepala. Mau tidak mau dompet harus keluarkan uang ya. Apa lah. Om, aku sudah ke Banjarmasin nih dan aku penasaran bagaimana ceritanya bisa orang Banjar tuh hidupnya melalui sungai ini dan transportasi utamanya pun aku lihat di sungai ini juga. Gimana sejarahnya itu, Om? Asal muasal orang Banjar, Nah. suku Banjar atau yang kita sering dengar sebutan orang Banjar, Oke. itu asalnya suku pedalaman, Ah, atau lebih tepatnya itu dari Dayak, suku Dayak. Kemudian setelah masuk dari kebudayaan agama Islam, jadi mereka banyak yang menganut agama Islam, akhirnya mereka pindah ke muara-muara sungai. Kemudian mereka membentuk suatu komunitas yang berbanjar, gitu ya. Tujuan rumahnya berbanjar di atas sungai. Nah, oleh karena itu akhirnya mereka disebut orang Banjar, gitu. Dan rata-rata mereka hidupnya di atas sungai. Dan transportasi utama mereka adalah jukung atau perahu kecil sampan. Gitu. bahkan rumahnya di atas sungai ya, Om. Iya. Dulunya rumah mereka itu udah pakai tiang. Nah, terus pakai ngapung, pakai batang kayu besar gitu. Oke. Disusun. Nah, di situ dibangun rumah. Jadi rumah mereka itu di atas sungai. Jadi kalau air pasang naik dia. Naik, iya. Kalau air turun. Turun. Mereka nggak bisa jauh dari air. Jadi semua ini keperluan mereka itu diambil langsung dari air yang ada di bawah sungai itu. Baik itu nyuci, mandi, bahkan untuk minum sendiri mereka ngambil dari air sungai. Awal mulanya pasar Lok Baintan ini gimana? Ya, dia sebetulnya pasar yang pertama itu pasar terapung yang ada di Muara Kuit. Jadi mereka di situ bertemunya para pedagang sebetulnya. Jadi semua pedagang yang punya hasil kebun ngumpul di sana dan mereka barter. Awalnya itu barter, enggak jual. Jadi beras sama buah, terus yang lain juga kan. Nah, akhirnya setelah barter mereka bubar subuh itu, pagi itu, dan masuk ke sungai-sungai untuk dijajakan ke penduduk. Nah, awalnya itu. Cuman karena jadi tradisi, akhirnya jadi budaya, akhirnya dikembangkan jadi wisata. Nah, jadilah wisata pasar terapung. Awalnya di Muara Kuin, sekarang udah ada lagi di pasar Lok Baintan tempat kita sekarang ini.
Ini masuk Kabupaten Banjar sebelumnya dia, bukan kota Banjarmasin dia. Oke. Dan masih Berarti- dalam aliran satu sungai, Sungai Martapura. Nah tadi kan apakah sistem barternya itu masih berlaku apa enggak untuk saat Sekarang ini? udah nggak lagi, jadi sudah pakai uang ya, uang kita. Cuman kadang ada di antara mereka itu yang barter. Kayak tadi kita lihat kan, Khusus sama mereka aja tapi Iya. ya. Oh. Kelapa barter sama rambutan. Nah, masih bisa itu di antara sama mereka sama pedagang. Tapi untuk masyarakat umum Iya. sudah hanya menerima cash. Iya. Tapi sama pedagang masih bisa Bisa mereka barter ya, sistem barter.